menganalisis secara mendalam dari perilaku semut itu, kita bisa mengambil sebuah inspirasi dari semut itu, terutama dari etos kerja, terutama dari sisi kedisiplinan, terutama dari sisi kebersamaan yang ada dari semut itu. Dari sinilah ada salah seorang peneliti namanya Marco Domingo menemukan sebuah teori yang dia sebut sebagai ant colony optimization, optimasi koloni semut. Kenapa teori ini muncul? Teori ini muncul dari sebuah fenomena yang dia lihat dari semut itu, bahwa semut itu selalu dalam mencari makanan itu selalu menempuh jalur-jalur pendek untuk sampai kepada makanan itu, dan selalu dia meninggalkan jejak-jejak apa yang disebut sebagai feromon. Jejak-jejak kecil inilah yang nanti menginspirasi semut-semut yang lain untuk datang ke tempat itu untuk menikmati makanan itu. Nah, teori colony optimization inilah yang sering dipakai dalam berbagai macam hal, khususnya dalam urusan-urusan bisnis. Selalu itu jalur-jalur pendek dan seterusnya, dan hal-hal yang lain. Tetapi saya ingin mencoba untuk mengaitkan teori ini dalam hal kehidupan sosial dan kehidupan keberagamaan kita. Ada 6 hal, dan ini hasil analisis saya, dan boleh saja nanti Bapak Ibu bisa mengambil lebih dari itu, dari apa yang ada di dalam inspirasi-inspirasi yang ada dari semut kecil itu. Yang pertama adalah amal yang kecil itu dan konsisten akan menguatkan. Kita lihat semut itu hanya meninggalkan apa yang disebut dengan feromon, dan itu adalah sesuatu yang sangat kecil sekali. Tetapi ketika ini menjadi sesuatu yang mendatangkan nilai-nilai tertentu, biasanya ini menciptakan suatu hal yang notabene-nya itu adalah sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dan mestinya kita mulai dengan amal-amal kecil. Maka di dalam kehidupan keberagamaan kita, mulailah kebaikan-kebaikan itu dengan amal-amal yang kecil. Zikir pagi dan petang kita, sedekah-sedekah kita, mulailah dari 1.000, 2.000 dan seterusnya. Sholat berjamaah kita, itu sesuatu yang kecil. Tetapi kalau ini yang kontinu, inilah nanti menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan yang besar. Dari sinilah sebenarnya amal-amal yang kecil itu, kalau kita lakukan secara konsisten, inilah yang disebut di dalam hadis Nabi, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha wa in qalla, yang selalu kita lakukan secara kontinu meskipun sedikit, meskipun itu kecil. Dari sinilah kalau kita membaca bukunya James Clear tentang Atomic Habits, di situ kita temukan bahwa amal-amal kecil itu kalau kita lakukan secara konsisten, ini bisa menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan yang besar dalam kehidupan kita. Maka semua dia memulainya dengan amal kecil, dan itulah yang menghasilkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan keberagamaan kita, amal-amal yang kecil itu kita mesti jadikan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan jamaah dan kebersamaan. Jangan kita pandang enteng itu yang disebut dengan jemaah dan kebersamaan. Coba kita lihat semua. Di situ ada inspirasi
rekomendasi yang bisa kita ambil dari semut itu dengan kebersamaan dan jamaahnya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa al-barakatu fil jamaah. Al-jama'atu barakah. Terkadang terbalik itu harus al-jama'atu barakah. Kebersamaan itu, berjamaah itu, di situ ada keberkahan di dalamnya. Maka dalam kehidupan sosial kita, lakukanlah segala sesuatu itu dengan cara berjamaah. Karena ketika kita melakukannya dengan cara berjamaah, di situ kita bisa mengambil keberkahan-keberkahan yang ada. Coba kita lihat dalam kehidupan kita, berkah dari berjamaah itu, makanan yang sedikit, kita bisa makan bersama, dan itu bisa dimakan oleh beberapa orang. Sebungkus Indomie kita bisa makan sendirian, tetapi sebungkus juga Indomie kalau kita makan berjamaah itu juga cukup untuk kita makan secara bersama. Inilah pentingnya yang disebut dengan berjamaah. Dan ketika kita analisis dari perilaku semut itu selalu berjamaah dalam mencari makanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perilaku semut itu adalah tanpa pemimpin sentral. Yang dibangun semut itu adalah sebuah sistem. Coba kita lihat semut. Itu tidak ada pemimpinnya yang fokus di situ. Semuanya adalah menjadi rakyat-rakyat semua. Tetapi apa yang dibangun oleh semut itu, yang dibangun itu adalah sistem nilai. Maka ketika kita tarik masuk di dalam keberagamaan kita, yang ada dalam Islam itu bukan pada figurnya, tetapi sistem nilai yang ada dalam Islam itu, itulah yang akan membangun sebuah peradaban. Coba kita lihat, bukan karena Nabi Muhammadnya saja. Ya, Nabi Muhammad itu sudah meninggal, kan selesai. Kalau kita mau lihat, tetapi apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah sistem nilai. Di situ ada kejujuran, di situ ada istiqomah, di situ ada kedisiplinan, di situ ada kebersamaan. Dan itulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa melihat bahwa peradaban Islam itu maju karena sudah ada sistem nilai yang terbangun dengan baik, bukan karena figurnya. Di dalam hal kehidupan sosial kita, kalau sudah terbangun apa yang disebut sebagai sistem nilai, maka semuanya akan berjalan dengan bagus. Kita tidak boleh hanya berfokus kepada satu figur. Karena kalau mati itu figurnya, biasanya kalau ada perusahaan, ada organisasi-organisasi itu, entah itu organisasi keagamaan, entah organisasi sosial dan seterusnya, kalau dia hanya fokus pada figurnya, dan ketika figur itu sudah meninggal, selesai, yaitu organisasi itu. Dan banyak seperti itu. Organisasi-organisasi tarekat misalnya, ketika sudah meninggal syekhnya, sudah meninggal mursyidnya dan seterusnya, selesai semua. Maka pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari semut itu, bahwa semut itu tidak fokus pada figurnya, tidak ada pemimpin yang ada di dalamnya, tetapi yang dibangun adalah sistem nilai yang ada pada semut. Ini yang ketiga. Yang keempat, jalur terbaik itu adalah jalur yang sudah teruji, jalur yang sudah terseleksi. Coba kita lihat perilaku semut, bahwa di dalam mencari makanan itu, semut selalu mencari jalur-jalur tertentu untuk sampai kepada makanan itu. Dan setiap kali menempuh suatu jalur, dia menyeleksi bahwa ini jalur yang paling bagus untuk kita tempuh agar bisa cepat sampai kepada makanan itu. Dia bisa menseleksi bahwa ini adalah jalur yang berbahaya. Kalau dia menemukan jalur yang berbahaya, dia memilih jalur yang lain untuk bisa sampai ke makanan itu.
Dan inilah yang ada pada perilaku semut itu, dan semestinya inilah juga yang kita tempuh dalam kehidupan keberagamaan kita. Bahwa dalam hal jalur-jalur beragama itu ada banyak jalur yang kita tempuh. Di sinilah perlunya kita selektif, perlunya kita memilah dan memilih jalur mana yang paling baik untuk bisa kita sampai kepada tujuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dalam kehidupan spiritual kita bahwa tidak semua jalan hidup itu langsung benar. Ya, tidak semua jalan hidup kita itu langsung benar. Ada jalur, ya, kalau kita kembali ke ayat Al-Quran itu, ya, Tuhan itu wahadainahu najdain, ya. Kita mau memilih yang mana? Apakah jalur kesyaitanan atau jalur kemalaikatan? Ya. Apakah imma syakiran wa imma kafura? Kita mau menempuh jalur bersyukur atau kufur? Ya, tergantung kita sebagai manusia. Disitulah Allah memberikan kita akal untuk memilih yang mana jalur yang kita mau tempuh. Apakah jalur syukur atau kufur? Ya. Dan biasanya dalam kehidupan sosial kita, dalam menempuh jalur-jalur seperti itu, jalur kemalaikatan itu adalah sesuatu yang mudah sebenarnya, tetapi banyak orang yang meninggalkan. Jalur kesyaitanan itu susah, tetapi banyak orang yang memilih jalur kesyaitanan itu. Sehingga itulah yang selalu kita pinta dalam kehidupan kita. Ketika kita sholat itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok, bukan jalan kesyaitanan. Tetap kita memilih jalan kemalaikatan. Apa buktinya? Potensi manusia itu untuk melakukan kebaikan sebenarnya kuat, tetapi daya tarik keburukan jauh lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Coba kita amati secara bersama. Ketika celengan lewat di depan kita, berapa yang kita kasih masuk dalam celengan? Ya, kalau ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000, ada uang 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Yang biasa kita kasih masuk dalam celengan itu adalah uang yang paling rendah nilainya. Ya, kalau ada uang 1.000, satu kusut, satu baru, yang kita kasih masuk di celengan yang paling kusut. Pada hakikatnya sebenarnya kita mau membeli surga, ya kan? Masa kita membeli surga dengan harga 1.000 dengan uang yang kusut? Kalau kita ke bar, kalau kita ke diskotik, kalau kita ke tempat-tempat maksiat, berapa yang kita sumbangkan? Tidak cukup 1.000 rupiah, tukang parkir saja tidak mau ambil. Padahal sebenarnya kita membeli neraka. Ya, coba. Nah, akal kita, disitulah fungsinya akal kita untuk memilah dan memilih jalur mana yang ditempuh. Disitulah fungsinya juga nanti iman yang menguatkan kita bahwa yang selalu kita mau tempuh itu adalah jalur-jalur kebaikan. Dan semut itu seperti itu. Kita mesti melakukan apa yang disebut dengan muhasabah, introspeksi diri. Ya, dan itu yang dilakukan oleh semut, mengintrospeksi dirinya. Kalau saya tempuh jalur ini berbahaya, saya tinggalkan. Kalau saya tempuh ini, saya bisa sampai ke tempat tujuan, maka itulah yang dipilih oleh semut. Itu yang keempat. Yang kelima adalah jejak-jejak yang kita tinggalkan itu, itulah yang selalu diikuti. Ya, semut itu meninggalkan apa yang saya sebut tadi sebagai feromon, dan itu adalah jejak-jejak kebaikan. Maka dalam kehidupan kita, kita mesti meninggalkan jejak-jejak kebaikan itu. Karena kenapa? Inilah yang diteladani orang. Ya. Sehingga ketika kita meninggalkan jejak-jejak yang tidak baik,
dan itu yang diteladani orang, maka ini akan berbahaya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan itu. Ya. Dalam lingkup keluarga kita, tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan. Taruhlah misalnya di lingkungan keluarga kita, kita suka memberi. Ya. Kalau kita suka sebagai orang tua suka memberi, kita ringan tangan untuk bersedekah dan seterusnya, dan itu yang dilihat anak-anak kita, maka itu akan berpengaruh secara psikologi kepada anak kita bahwa dia mau mengikuti jalur yang ditempuh oleh ayahnya. Tetapi ya, ketika kita tinggalkan dalam jejak-jejak keluarga itu adalah pertengkaran, permusuhan, percekcokan, iri hati, dengki, hasut dan seterusnya, maka yang diikuti oleh orang itu, terutama dalam skop kecil lingkup keluarga kita, maka yang diikuti itu adalah yang jeleknya. Semut meninggalkan jejak-jejak kebaikan, dan itulah yang mesti kita teladani dari semut itu. Yang terakhir, bahwa semut itu memiliki kerendah hatian dalam proses. Semut itu sangat kecil, semut itu sangat sederhana, dan mestinya inilah yang kita contoh dari semut itu dari sisi kerendah hatian. Semut itu adalah makhluk kecil, tetapi sistemnya luar biasa. Ya. Sehingga apa hikmah yang bisa kita ambil dari semut itu? Kebesaran tidak selalu lahir dari keangkuhan. Orang menjadi besar itu terkadang tidak lahir dari sebuah kesombongan, terkadang tidak lahir dari sebuah keangkuhan dan kecongkakan. Tetapi orang itu menjadi besar karena dia memulainya dengan hal-hal yang kecil seperti yang dilakukan oleh semut itu. Feromon itu sangat kecil, tetapi ketika dilakukan secara kontinu, disiplin dan seterusnya, maka itulah menjadikan besar. Yang kedua, bahwa umat yang rendah hati dan bekerja sunyi bisa menghasilkan perubahan yang besar. Coba kita lihat semua. Dia bekerja secara sunyi, tetapi apa yang dihasilkan? Sebuah kebaikan-kebaikan yang besar. Seharusnya kita umat Islam, ada sebahagian kita yaitu bekerja secara sunyi, tetapi di balik kesenyapan itu, di balik kesunyian itu menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyimpulkan dari apa yang kita pelajari dari semut itu, terutama dari teori ants colony optimization. Kita belajar bahwa yang pertama adalah konsistensi, istiqomah. Ya. Keberlanjutan itu lebih penting daripada sensasi. Istiqomah kita itu jauh lebih penting daripada sensasi. Kita datang ke masjid secara sporadis dan seterusnya, ya berhenti dari situ. Kita mau bahwa beramal itu adalah kita tetap kontinu. Yang kedua, kebersamaan lebih kuat daripada egoisme, dan itu kita bisa ambil dari semut, bahwa semut itu selalu berada pada posisi menjaga jamaah, jaga kebersamaan itu. Dia tidak bangun dari sifat-sifat egoismenya itu. Yang ketiga adalah sistem nilai lebih penting daripada simbol semata. Figur-figur tertentu dan seterusnya itu yang lebih diutamakan adalah sistem nilai yang kita bangun, bukan pada simbolnya, bukan pada figurnya. Karena kalau kita berhenti pada figur, ketika figur itu sudah tiada, ketika figur itu sudah tidak menjabat lagi dan seterusnya, maka runtuhlah apa yang selama ini kita bangun. Dan yang terakhir, jejak amal akan menentukan arah generasi berikutnya. Untuk itu beramallah dengan amal-amal kebaikan itu, karena itulah yang menentukan generasi kita berikutnya. Inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan-renungan subuh kita
dari serangga yang sangat kecil dari semut itu kita mengambil sebuah hikmah, mengambil sebuah pelajaran yang amat berharga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.